Persiapan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 1945. Kalian tahu bagaimana sejarah persiapan sebelum kemerdekaan Indonesia? Nah, pada tanggal 1 Maret 1945, Jepang menjanjikan sebuah kemerdekaan untuk Indonesia. Dan kemudian dibentuklah sebuah organisasi yang bernama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. BPUPKI terdiri dari 63 orang yang diketuai oleh DRKRT Rajiman Widyadiningrat. Dalam aktivitasnya, BPUPKI melaksanakan sidang sebanyak 2 kali. Sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juli 1945 yang bertujuan membahas rancangan dasar negara atau Pancasila. Sidang kedua dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 untuk merancang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 7 Agustus, BPUPKI dibubarkan karena telah dianggap melaksanakan tugasnya, yaitu menyusun Undang-Undang Dasar Negara. Selanjutnya dibentuklah PPKI yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta. Sebagai penasihat diangkat Mr. Ahmad Subarjo. Tugas PPKI yakni mempersiapkan segala sesuatu berkaitan dengan keperluan pergantian kekuasaan dari pihak Jepang kepada bangsa Indonesia. Secara simbiotik, PPKI dilantik oleh Jenderal Terauchi pada tanggal 9 Agustus 1945 dengan memanggil 3 tokoh nasional yakni Insinyur Soekarno, DRS Muhammad Hatta, dan DRS Rajiman Widyadiningrat dipanggil ke Dalat Vietnam untuk menentukan batas-batas wilayah Indonesia yang telah dijajah oleh Hindia Belanda. Peristiwa bom atom di Jepang. Amerika Serikat menyerang Jepang dengan menjatuhkan bom atom sebanyak 2 kali di kota Hiroshima dan Nagasaki pada bulan Agustus 1945 yang menewaskan sekitar 129.000 jiwa. Pengeboman pertama dijatuhkan di kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945. Pengeboman kedua dijatuhkan di kota Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Kekalahan Jepang ini membuat Jepang menyerah tanpa syarat terhadap sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Menyerahnya Jepang kepada sekutu diketahui oleh beberapa tokoh Indonesia, terutama Sultan Syahrir. Peristiwa Rengas Dengklok. Sultan Syahrir bersama beberapa anggota pergi menemui Mohatta yang saat itu baru pulang dari Dalat Vietnam. Bersama Mohatta, mereka pergi menemui IR Soekarno ke rumahnya. Syahrir mengusulkan agar secepatnya memproklamasikan kemerdekaan tanpa melalui PPKI, tetapi usulan tersebut tidak disetujui. Mereka berpendapat proklamasi tetap harus menjalankan prosedur maklumat Jepang, yaitu tanggal 24 Agustus 1945. Alasannya demi menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Perbedaan sikap ini mendorong para pemuda kembali berunding. Hasil perundingan itu menyepakati untuk membawa Soekarno-Hatta keluar kota, yakni Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat, dengan tujuan menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Sesampainya di Rengas Dengklok, Soekarno-Hatta disambut oleh pasukan pimpinan Sudarjo Sugeno. Niat para pemuda untuk mendesak Soekarno-Hatta tidak terlaksana.
Soekarno-Hatta tetap pada pendiriannya untuk tidak melaksanakan proklamasi sebelum ada pernyataan resmi dari pihak Jepang tentang menyerahnya Jepang kepada sekutu. Selain itu, kemerdekaan harus dimusyawarakan dulu dalam sidang PPKI. Di tengah suasana tersebut, Ahmad Subarjo datang beserta sekretaris pribadinya. Dia memberitahu kebenaran menyerahnya Jepang kepada sekutu. Mendengar berita tersebut, Soekarno-Hatta bersedia memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Rumusan teks proklamasi di rumah Laksana Maeda. Pada malam hari, Soekarno-Hatta berangkat menuju kediaman Laksana Maeda karena dianggap aman dari ancaman militer Jepang. Pada paginya, Soekarno membacakan hasil rumusan tersebut. Kemudian seluruh tokoh yang hadir menyetujui secara bulat konsep proklamasi tersebut. Dan pembacaan teks proklamasi dilaksanakan pada 17 Agustus 1945 pukul 10 WIB dan disertai upacara bendera. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.